Assalamualaikum. Oke, selamat siang teman-teman dari UGM. Perkenalkan, nama saya Edo. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu buat training tutorial dari AIM struktur ya, Discovery AIM. Khususnya di struktur. Kali ini kita akan coba simulasi struktur, basic struktural ya, basic static simulation. Ini basicnya, cara penggunaannya. Buat pengembangannya nanti teman-teman bisa lebih explore sendiri nantinya. Nah, ini model yang akan kita pakai itu ada di file yang udah di email semalam ya, yang kemarin udah di email itu ada filenya yang bracket.scdoc space claim document. Nah ini filenya yang nomor 3 bracket.scdoc. Nah ini nantinya simulasi ini pada bagian alasnya itu kita kasih tumpuan. Ini fix support di bagian bawah. Dan kita kasih force di bagian atasnya ini nantinya. Nah buat ini ya basic struktur simulasi ya. Yang pertama bisa dibuka dulu Discovery M-nya. Bisa di search atau buka di File Explorer. Di Start menu, Discovery M. Nah ini yang tadi udah sempat dibahas juga ya dari Mas Miko, Mas Andri. Discovery M ini simulasi yang tradisional ya, secara tradisional. Mungkin teman-teman ada yang pernah pakai ini di ANSYS Mechanical atau Abacus, Nastran. Nah buat ini ya struktural analis, konsepnya sebenarnya sama ya, semua simulasi itu konsepnya sama gitu. Nah di sini pun buat Discovery M yang struktural, ini solvernya juga menggunakan yang sama ANSYS Flagship yang mechanical. Solvernya sama, metode penghitungannya sama. Cuman di sini bedanya penggunaannya jadi lebih gampang. Gitu. Ini tujuannya emang mempermudah, interface-nya dipermudah, pemakaiannya dipermudah. Nah ini buat interface awalnya, user interface-nya dari Discovery M seperti ini ya, awal-awalnya itu. Nah ini ada pilihannya, ada struktural, fluid flow, thermal, electromagnetic, topology optimization, dan lain-lain ya. Nah ini juga bisa connect langsung ke flagship, ke mechanical atau fluent. Nah karena kita mau simulasi struktur, bisa dibuka yang struktural, yang di start, yang struktural. Nah ini nanti kalau di perjalanannya saya terlalu cepat, bisa dikasih tahu aja di kolom chat. Kalau bisa semuanya ikut, jangan ada yang ketinggalan. Oke, ini interface Discovery M buat struktur. Interface awalnya seperti ini. Nah, di sini di pertama ya, ini udah kebuka semua atau ada yang belum? Kalau belum, kasih tahu ya, biar nggak ketinggalan. Oke, yang belum bisa saya tunggu. Kita tunggu biar bisa bareng-bareng ya. Nah, sembari menunggu, ini di sebelah sini, sebelah kiri, ini ada task panel. Sebelah kiri ini namanya task panel. Ini yang pertama, hal pertama biasa ya di software-software simulasi itu kita pasti import modelnya dulu. Nah ini task panel sebelah kiri yang di kondisi awal ini task panel buat import geometry. Atau bisa define new geometry, soalnya ini integrated sama space claim ya. Nah di sini kita pilih yang import geometry file. Nah buat model optionnya, di sini beda ya sama live tadi kan meshless, nggak ada mesh. Di sini ada mesh.
traditional approach ya. Kita ada mesh di sini. Nah, di pilihan model option ini yang define mesh manually-nya nggak usah dicentang dulu. Buat selanjutnya nanti tetap bisa kita ini set. Nah, untuk contact ini kita detect contact automatically. Ingat ya, simulasi struktur kalau dia assembly, contact itu penting. Kalau nggak ada contact, nanti dia nggak ada transfer load antar part. Contact itu harus diperhatiin. Nah, di sini kita bisa detect contact automatically. Nantinya kita bisa edit jenis kontaknya. Di Discovery M ini udah support buat semua model kontak non-linear. Oke, mungkin semuanya udah bisa buka ya. Nah, dari ini default aja ya, kita nggak ganti apa-apa, import geometry file, allow geometry modeling, sama detect contact automatically. Bisa di next, selanjutnya pop up, keluar pop up untuk pemilihan model. Bisa dibuka ininya, filenya. Oke, nah ini filenya yang tadi ya, saya bilang tadi yang nomor 3 bracket.scdoc. Nah, buat import filenya di sini udah support buat ini ya. Popular geometry extension ya, model pemodelan dari Katia udah bisa import ke sini, Creo, IGIS file IGIS sudah bisa, Parasolid juga bisa. Dari SolidWorks sudah bisa, SpaceClaim ini udah integrated, step file juga udah bisa, dari NX sudah bisa, di mostly udah bisa diimport ke sini ya. Nah, kalau udah bisa di open aja file bracketnya. Oke, ini model filenya yang udah diimport. Ini bracketnya. Udah kebuka semua. Kalau ada yang belum, bisa kasih tahu aja. Biar nggak ketinggalan. Oke, saya anggap semuanya udah kebuka ya. Nah, buat pertama itu biasa kita belajar buat control mouse. Ini dibiasain. Zoom in, zoom out-nya sama scroll. Ya, mostly ya pakai scroll ya. Di zoom in, zoom out. Scroll mouse-nya. Buat rotate bisa scroll-nya ditahan lalu diputar ya buat rotate. Buat pen bisa di hold, control di keyboard. Pakai mouse 3 ya, yang scroll itu diklik tahan, digeser. Atau bisa pakai klik kanan juga bisa. Oke. Nah, ini buat kontrolnya bisa dibiasain penggunaan control mouse. Nah, selanjutnya ini ada panel-panel di sini. Pertama itu kita mulai dari kanan ya. Sebelah kanan ini ada yang ke hide. Itu bisa di-expand. Nah, ini help panel. Ini panel buat help. Sini teman-teman kalau ada yang bingung bisa dibuka sini. Buat panduannya di help ini ada lumayan lengkap. Biasanya software-software udah ngasih help menu yang buat ngebantu user ya. Nah, selain itu juga ada di bagian atas ini ada beberapa ya. Ini ada selection panel. Ini selection ya.
Nah, di sini ada pilihannya edge selection, ada face selection, ada body selection. Ini buat selection ya. Jadi misalnya saya mau selection buat edge-nya si ini, si model. Kita pemilihan edge-nya itu. Saya nggak bisa nge-select surface, nggak bisa milih surface karena selection saya ini edge. Begitupun buat yang face, buat selection face nggak bisa nge-select si edge atau body. Yang body juga kayak gitu. Selectionnya yang body. Oke, nah ini buat selection. Ini buat ini panel display. Di sini ada buat ini nge-hide atau show edge-nya. Ini vertice-nya. Ada poin-poinnya, poin-poin dari geometrinya. Nah, ini ada buat nge-hide face-nya, show hide face di sini. Nah, yang paling kanan ada choose display mode, ada pilihan standar, ada translucent, dan ada enhanced display yang kondisi sekarang. Nah, bisa dipakai, kita bisa pakai yang standar aja buat ini menghemat grafik. Standar display. Nah, yang di bagian bawah ini bagian panel yang keunggulannya ya dari Discovery M ya. Ini workflow panel. Nah, ini namanya workflow ya. Memang tujuannya itu buat flow pengerjaannya. Sini nanti ada panduannya di sini. Jadi kelihatan misalnya ada yang belum dikerjain atau ada parameter yang belum. Nah, di sini di workflow ini udah dikasih tahu. Jadi buat new user sekalipun ini udah ada panduannya, nggak susah buat dipakai. Nah, sebelah kiri ada task panel. Nah, ini tasknya kita nih, fisik kita. Nah, kita ada pilihannya, ada additional physics, ada thermal atau electrical. Karena kita simulasi struktur bracket, di sini kita nggak ada pilihan thermal sama electric conduction. Nah, calculation type-nya kita pilih yang static ya. Kita mau static aja, linear static. Nah, static result juga bisa di compute di sini. Namun kali ini kita nggak usah dulu. Kita default aja pakai yang static, lalu finish. Nah, di sini udah bisa dilihat di workflow panelnya udah ada tambahan ya. Ada physics, ada result. Nah, di sini ada tadinya ada geometri. Nah, ini buat geometri kita udah up to date. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau ada yang belum, parameter yang belum atau belum lengkap, itu nanti kondisinya bisa diklik di physics ya, buat contohnya. Ini ada attention required, berarti ini ada parameter yang belum lengkap. Nah, di sini di result bisa dilihat yang logo petir out of date. Ini belum di-update. Nah, ini kita belum bisa ke result karena di physics-nya belum ada ini. Ada parameternya. Belum ada variabelnya. Nah, teman-teman bisa pilih yang di menu fisik karena geometri kita udah up to date ya. Kita nggak ada editing geometri, kita pakai geometri yang udah lengkap. Bisa klik di physics di workflow. Nah, di task panel bisa dilihat calculation type-nya ada steady atau static, ada time dependent, modal, optimization, agent value buckling. Nah, buat simulasi ini kita pakai yang steady atau static. Solution fidelity ini akurasinya, fidelity-nya. Ini makin high, ini keakuratannya makin tinggi ya. Cuma proses penghitungannya juga makin lama. Soalnya jumlah elemennya juga makin banyak. Size mesh-nya juga makin kecil. Nah, kita pakai yang ini aja, di tengah aja, buat mempersingkat waktunya. Dan dibuat bagian tertentu, kita bisa set fidelity-nya. Ada ini, refinement buat mesh-nya. Nah, buat pertama itu kita pemilihan material dulu ya. Teman-teman udah kebuka semua kan? Nggak ada yang ketinggalan? Nah, buat material assignment, nah di sini default-nya dari Discovery M buat struktur itu default materialnya itu structural steel ya. Bisa diklik aja di bawah physics definition ada material assignment.
bisa diklik, ada angka 1. Nah ini material default-nya itu ada structural steel. Oke, ini udah up to date. Nah, misal teman-teman mau ganti material itu bisa, ini back dulu atau langsung ke fisik tadi juga bisa. Nah, sini buat materialnya bisa di ini, pilih material yang lain misalnya, atau mau nge-create material juga bisa. Saya create material lain. Misalnya SS400. Nah, misalnya ini buat nge-create material baru ya. Nah, bisa ini namanya saya kasih SS400. Klik di sebelah kanannya ada create SS400. Nah, nanti di task panel ada jendela baru. Nah, ini buat materialnya. Nah, di sini kita bisa input materialnya. Nah, di sini default state-nya, misalnya si steel ini, SS400 ini solid kan? Solid property-nya, kita inputnya itu berdasarkan apa aja. Ini ada pilihannya density sama isotropic elasticity ya. Kita pilih yang isotropic, yang density-nya dulu. Misalnya berapa, ini input value-nya ya. Material value-nya itu bisa input di sini. Nah, kalau teman-teman ada pilihan materialnya yang ini, custom material ya. Nah, di sini buat penggunaan material pada model ini kita pakai yang structural steel aja yang default. Ini bisa di delete, kalau nggak dipakai bisa delete, ada tombol di atasnya yang delete ya. Oke. Nah, ini yang bisa dilihat di material assignment-nya ada logo seru, tanda seru. Nah, ini bisa diklik material assignment 2. Bisa di delete. Jadi ada satu material aja yang structural steel assignment ya. Balik lagi ke menu physics. Nah, kita pakai yang material yang default, yang structural steel. Nah, buat materialnya udah, selanjutnya itu physics condition-nya. Structural condition-nya. Nah, di sini kan belum ada apa-apa ya. Ini belum ada angka di sebelah sini, berarti belum ada structural condition di model ini. Kita mau ngasih support di phase ini. Ada 4 phase, saya ganti selection-nya ke phase selection ya. Kita mau ngasih support di 4 phase ini. Pick support ya, bagian. Nah, caranya itu bisa diklik di add yang ini, di sebelah kanannya structural condition. Ada add, pilih yang support. Oke, muncul jendela baru di task panel, itu namanya support 1. Ini bisa di rename ya. Nah, location-nya bisa diklik, di sini belum ada location. Undefined kan, undefined. Klik di sini, lalu kita pilih phase-nya yang mau dijadiin support. Saya pilih 4 support ini. Buat ini penambahan bisa pakai kontrol ya, biar ikut ke include. Jadi ada 4 phase yang saya select. Selanjutnya pilih yang add selected entities. Ini jangan lupa. Jadi 4 phase ini saya tambahin ke location support 1 ini. Oke, ada 4 phase. Ini udah ada supportnya, type-nya ada fixed, frictionless. Ini user specified ya nanti. Kita pakai yang fixed. Nah, ini udah ada nih, kita udah punya support nih di sini. Selanjutnya kita kasih load ya. Kita kasih force di surface yang ini. Surface ini, kita kasih load ke arah sana. Ke arah X, sejajar sumbu X. Nah, ini yang udah bisa back. Ini udah up to date ya, bisa back atau klik di physics. Nah, ini udah ada di structural condition, udah ada 1. Terus saya expand, ini ada support. Ini ada 1. Selanjutnya itu pilih ya, kita ngasih force. Yang sampai support udah semua. Kalau belum, kasih tahu ya. Oke. Kalau ini udah, nggak ada yang ini ya, tinggalan.
Selanjutnya itu ngasih load ya, kita ngasih force di face yang ini. Prosesnya sama kayak bikin support. Kita pilih add di sebelah structural condition, pilih add, pilih yang force. Nah, selection-nya sama, kita pilih yang undefined ini. Rename juga bisa ya. Nah, ini location, pertama kita pilih yang location, pilih face, face selection, pilih yang face yang ini, yang di dalam ini. Yang di ujung dalam ini. Oke, yang ini. Oke. Nah, kalau udah sama ditambah add selected entities. Jangan lupa add selected entities. Kalau nggak ditambahin nanti nggak ada location-nya. Nah, ini baru selanjutnya nilainya ini enter a value or expression. Ini masih attention required ya. Ini belum selesai nih. Nah, value-nya saya kasih di sini 200 Newton. Misalnya 200 ya, Newton. Nah, ini di grafiknya, di grafik area bisa dilihat. Ini arahnya kebalik nih, misalnya. Saya maunya ke arah sana. Sebaliknya ya. Ini bisa pilih di task panelnya ada reverse direction. Jadi saya reverse, arahnya ke sana, 200 Newton. Oke. Nah, ini udah up to date. Ini udah lengkap ya. Selanjutnya saya bisa back lagi ke physics. Nah, buat structural condition udah selesai, kita udah lengkap. Sini udah out of date ya, bukan attention required lagi. Ini berarti kita sebenarnya udah bisa ngeran nih, udah ada soft physics nih di sini, udah bisa ngeran. Cuman buat tambahannya, misalnya kita mau ini ngecek kontak, misalnya ini kan ada 4 part, jadi kita mau tahu kontaknya, itu bisa dilihat di interface condition, bisa di-expand di sini interface condition, ada kontak. Kontak ini ada 5 kontak ya di sini ya. Diklik aja kontaknya. Nah, ini bisa dilihat ada kontak 1, kontak 2, kontak 3, yang merah ya, itu bisa dilihat merah, kontak 4 dan kontak 5. Nah, di sini ini default-nya bisa saya coba buka satu. Kita coba buka satu ya, kontak 1 ya. Default kontak itu di sini bonded behavior. Jadi default semuanya itu dianggap perfect connection ya, bonded. Nah, misalnya mau ganti itu bisa diganti aja. Misalnya saya mau ganti yang ini, kontak 1 ini, saya mau ganti jadi frictionless. Nah, ini bisa di create new, di kontak behavior ini diganti jadi create new. Create new, nanti keluar jendela baru, pop-up jendela baru, ada pilihan kontak type. Nah, ini yang bonded ini saya ganti jadi frictionless. Nah, kalau udah ini udah up to date ya, jadi nggak ada yang perlu dilakuin lagi, bisa back. Nah, jadi kontak 1 ini behavior-nya udah frictionless, bukan bonded lagi. Ini yang kontak 1 ini, yang merah. Oke. Kalau udah bisa di back lagi ke fisik. Selanjutnya yang tadi sempat saya singgung soal ini mesh refinement ya. Kita bisa refinement mesh. Di sini kan satu di general ya, satu model ini kalau kita ganti misal ke high atau paling low, jadi semua elemen size-nya itu sama. Nah, kalau kondisinya kita mau di daerah-daerah tertentu aja yang mau kita bikin mesh yang lebih halus ya, yang lebih refine ya. Misalnya anggap ini bagian yang kritis. Saya mau bagian yang ini mau di refine mesh. Elemen size-nya jadi lebih kecil gitu loh. Kalau semuanya dibikin lebih kecil, mau nggak mau, proses kalkulasi jadi lebih lama. Soalnya jumlah elemennya makin banyak. Nah, yang bagian lain kita kasih elemen default yang di tengah ini, fidelity-nya yang bagian tengah. Yang bagian ini kita ganti jadi elemen size yang lebih kecil. Kita refinement di bagian ini. Itu bisa di Oke, yang bagian support ada yang ketinggalan. Itu bisa nge-create support ya. Nge-create support itu bisa dicek di structural condition. Oke, saya ulang ke belakang ya, biar semuanya bisa ikut jalan.
Yang lain mungkin bisa ekspor dulu. Nah, di structural condition ini ada pilihan add. Sebelah kanannya ada add. Pilih yang support. Oke. Nah, kalau udah keluar pop-up yang baru, pilih location. Klik di yang location. Nah, selection-nya ganti ke face. Nah, sebelah atas itu ada selection, yang pas panel selection tadi. Pilih face selection, pilih 4 face ini, yang di bawah ini. 4 face. Oke. Nah, kalau udah itu bisa dipilih add selected entities. Diklik aja add selected entities. Nah, ini udah ada, support udah ada. Jadi udah up to date. Nah, ini tadi saya udah bikin yang satu ya, support udah satu. Jadi ini buat mandu yang tadi ketinggalan. Saya delete aja yang ini. Saya udah ada support. Oke, yang tadi ketinggalan support, berarti force juga ketinggalan atau gimana? Oke, yang force juga prosesnya sama ya. Force itu bisa diklik juga di sebelah kanan structural condition, klik add, pilih yang force. Force, oke. Sama, prosesnya itu sama, kita pilih location-nya dulu. Pilih location, saya select location-nya yang face ini. Oke, kalau udah bisa di add selected entities. Di face-nya ini di add ke sini, ke location force 2 ini. Nah, selanjutnya itu magnitude-nya, nilainya. Kita mau berapa? Masukin nilai 200 Newton. Ya, type. Oke, kalau udah bisa dilihat ini panahnya kebalik. Kalau mau dibalik ke arah sana itu tinggal diklik yang reverse direction. Oke, jadi ke arah sana. Jadi 200 Newton ke arah sana, ke arah X, sumbu X. Positif sumbu X. Nah, ini buat force. Saya tadi udah ada force ya. Udah ada force, jadi sini saya hapus dulu satu. Oke, jadi udah ada support sama force. Nah, ini buat structural condition kita udah lengkap, kita udah ada conditionnya. Nah, ini udah bisa di running sebenarnya. Man buat tadinya yang ini misalnya mau editing kontak ya, ini ada kontak di bagian ini, di part-part ini kan ada assembly ya, pasti ada kontak. Nah, itu bisa dilihat kontaknya itu di interface condition. Interface condition ada bagian bawahnya ada kontak, ada 5, jumlah kontak itu ada 5 berarti. Bisa diklik aja kontaknya. Nah, bisa dilihat kontak 1 itu yang mana, kontak 2 yang mana, kontak 3 yang mana, 4, 5 yang mana. Ini bisa dicek di sini langsung di grafik areanya. Nah, ini default-nya, itu kontak default semuanya itu bonded. Soalnya kan dari awal pas kita import geometri kan kita pilih yang ini, detect contact automatically. Nah, automatically-nya itu dia baca langsung bonded. Jadi semuanya itu perfect connection. Nah, kalau mau ganti jenis kontaknya, itu bisa langsung klik di ininya, di kontaknya yang berapa, misal kontak 1. Nah, sini tadinya itu ini bonded behavior. Nah, ini dia bonded behavior. Default-nya itu bonded. Kalau mau ganti, itu bisa langsung di create aja, create new. Create new. Nah, ini keluar pop-up yang baru ya, bonded behavior. Bisa diganti aja langsung. Ini udah support buat semua jenis kontak ya. Buat kontak
non-linear juga udah bisa. Saya di sini saya pakai yang frictionless. Oke, nah sini berarti saya back ya. Ini udah up to date. Nah ini yang tadi saya maksud panduan-panduannya itu. Jadi udah up to date, ada attention required, ada yang out of date. Nah ini bisa dicek konteks satu ini udah frictionless. Terus saya back lagi ke konteks browsernya, bisa saya cek yang ini berarti konteks yang satu ini udah frictionless, bukan bonded. Yang lainnya tetap bonded ya. Kita biarin default bonded. Kalau udah, bisa di back aja ke P6, back lagi ke P6. Nah ini sampai konteks udah. Selanjutnya itu mesh refinement. Di sini kita mau refinement mesh yang di bagian ini. Kita anggap ini daerah kritis ya. Di daerah sekitaran bolt ini kritis. Kita mau bikin mesh yang di sini lebih halus. Nah, buat mesh refinement itu ada di bagian bawah yang P6 solution. Ada solver option. Solver option. Nah, ini kita pilih yang add ya. Sebelah kanannya itu bisa di add. Pilih fidelity refinement. Yang fidelity refinement. Ini sampai sini ikut semua atau ada yang ketinggalan? Oh ini ada pertanyaan dari Yudi ya. Ini kapan kita pakai bonded, kapan kita pakai frictionless. Itu tergantung kondisi ya. Itu kondisi modelnya, kondisi realnya. Soalnya keakuratan simulasi itu bergantung sama kondisi real ya. Inputannya itu harus menyesuaikan kondisi realnya. Jadi kalau bonded itu dianggap nggak ada sambungan ya, nggak ada kontak. Jadi dia itu satu kesatuan gitu loh kalau bonded kayak gitu. Kalau frictionless berarti dia ada gap. Nah, itu hasilnya pasti beda. Oke. Oke, lanjut. Nah, ya selanjutnya yang refinement ya. Bisa klik yang fidelity refinement. Nah, ini location-nya. Kita mau yang ini refinement mesh yang location yang mana? Tadi yang udah kita bahas. Mau refinement yang ini ya. Ganti selection-nya ke face ya. Nah, saya pilih yang face yang ini. Oke. Sama sebelahnya juga. Jangan lupa hold control biar selection-nya bisa ditambah. Jadi ada 8 face ya. Saya tambahin ke fidelity refinement. Nah, dari 8 face ini langsung aja di add selected entities. Nah, ini ada 8 face. 8 faces. Nah, yang faces yang ini buat refinement mesh ya. Nah, element size-nya ini kita bikin yang lebih halus ya dari ini. Kita bikin di sini misalnya 1 mm. Jadi 0,001 meter. Oke. Oke, 0,001 meter. 1 mm ya buat yang bagian ini. Nanti kita bisa lihat hasilnya elemen yang bagian ini. Ini udah up to date, bisa back lagi ke P6. Nah, ini udah kelar. Kita bisa run simulasinya. Kita udah punya material, strukturnya udah punya material, kontaknya udah, refinement-nya buat tambahan udah, structural condition-nya udah, support sama load-nya udah ada. Selanjutnya nge-run. Run-nya itu bisa langsung di atas yang soft physics atau yang di bawahnya juga ada soft physics. Bisa diklik aja buat nge-run-nya. Nah, ini selanjutnya proses penghitungan ya sama komputer.
Ini proses penghitungan ya, kalkulasi sama komputer ya. Kalau ada yang mau ditanya bisa ditanya aja di kolom chat. Selama proses fisik, apakah masih bisa mengoperasikan software lainnya di komputer tersebut? Ini pertanyaan dari Mas Andri ya. Selama proses soft physics, apakah masih bisa mengoperasikan software lainnya di komputer tersebut? Itu tergantung komputer ya, Mas ya. Itu core komputernya. Itu tergantung CPU-nya ya, core-nya kepake berapa, ya itu tergantung kemampuan komputer kalau mau buka software lainnya. RAM-nya tergantung. Oke, ini saya udah selesai ya proses running-nya ya. Ini kita bisa tunggu dulu buat teman-teman yang masih running. Nah, ini pertanyaan dari Sani ya. Untuk meshing pada simulasi ini apakah bisa mengganti mesh type? Oh, buat ganti elemen type itu bisa ya di Discovery M bisa. Nah, itu buat prosesnya itu pakai yang manual meshing ya buat ganti elemen type-nya. Ini running-nya udah beres semua atau ada yang masih running? Oke, yang masih running ya bisa kita tunggu dulu. Mari kalau ada pertanyaan lain ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Mas Ardian ya, tadi pas solve physics ada error. Kenapa ya Mas? Error informationnya apa ya? Kalau bisa ini dikasih tahu. Ya bisa dilihat di message ya. Itu ada errornya apa gitu. Update for task solve fail. Update task for task solve. Tapi itu udah bisa di running nggak, Mas Abian? Oh belum bisa run ya? Update for task solve fail.
Oh, itu udah bisa dicek belum itunya kondisinya? Oh, structural conditionsnya udah ini. Nanti mungkin bisa kita diskusin ya, Mas Abian. Ada. Nah, buat Mas Arga ya. Ini yang di sini ada pengaturan jumlah perhitungan atau iteration Pak gitu. Buat struktur biasanya nggak perlu iteration ya Pak ya. Itu biasanya yang CFD ya. Yaitu buat ini ya convergence ya. Ya kalau di CFD. Kalau struktur nggak pakai itu convergence. Oke, nah di sini kita lanjut ya. Udah jalan semua. Nah ini buat ekspor hasil. Di workflow, berarti di physics ini saya udah up to date. Selanjutnya itu kita bisa ngecek result buat hasil ya. Nah, bisa diklik yang kolom, yang ini di workflow panel yang result. Nah, ini di explore utamanya ya, exploring menu kontur yang utamanya. Ini bisa langsung kelihatan hasil yang udah ada. Itu bisa kalau mau lihat, mau dipotong plan ya, juga bisa dilihat kayak gini. Oke, yang ininya, toolbarnya ini. Nah, ini hasil buat variabelnya displacement magnitude. Kalau mau ganti bisa klik langsung di sini, di sebelah kanan ya, di atas legendnya itu. Misalnya saya mau ganti equivalent stress, itu juga bisa langsung. Atau kalau mau lihat hasil satu-satu juga bisa. Ini di result ini di evaluate dulu. Ini kan out of date, di evaluate dulu. Evaluate result. Nah ini saya udah up to date ya buat resultnya. Teman-teman bisa di-update aja yang result. Nah, buat resultnya itu bisa di-expand ya. Di task panel ada objek, ada result, ada dua. Itu expand aja. Ini ada dua kontur. Bisa dilihat ada kontur, ada dua. Nah, diklik aja yang kontur itu. Ini pilihannya ada equivalent stress sama displacement magnitude. Nah, ini satu-satu ya. Kita mau ekspor misalnya equivalent stress. Biasanya kan kalau buat struktural kan basic struktural ya. Oh, linear static kita lihat yang equivalent stress sama displacement-nya. Ini bisa dilihat langsung di sini nilainya yang minimum sama maksimum. Nah, kalau mau ngecek mesh-nya itu bisa diklik di bagian sini yang di display panelnya. Itu ada show mesh. Diklik aja yang show mesh. Itu bisa kelihatan. Mesh-nya di bagian yang ini yang tadi kita kasih fidelity. Ini mesh-nya lebih halus dibandingin yang lain. Ini efisiensi ya, jadi nggak perlu semua komponen dikasih mesh yang lebih halus. Nah, kita bagian kritisnya di bagian sini. Jadi mesh yang bagian ini yang dikasih elemen yang lebih halus. Nah, buat ekspor yang lain yang nilai yang, misalnya yang displacement, itu bisa ganti juga di sini. Displacement magnitude. Diklik aja displacement magnitude-nya.
Animasinya juga bisa di play, yang di sini ya di atas ada play animation, bisa di play animasinya. Atau misalnya buat result, kita mau lihat result buat satu komponen aja, satu part aja misalnya. Nah di sini di result ini kita back ke result ya. Saya misalnya mau explore yang satu part aja misalnya. Satu part ini aja yang mau diekspor buat hasilnya, hasil stressnya, equivalent stressnya misalnya. Itu bisa diklik di add, di result ini sebelah kanannya add, pilih yang equivalent stress. Saya mau cek equivalent stressnya ya. Nah, volumenya ini location ya, ada 4 volume. Jadi ini semuanya. Nah, di sini saya ganti, saya pilih yang body selection ya. Saya pilih body yang ini. Oke. Ganti ke body selection, pilih yang body yang ini aja. Jadi satu body ini. Nah, di location-nya ini bukan yang add selected entities, ganti pakai yang di sebelahnya, yang replace with selected entities. Jadi saya replace yang 4 volume ini jadi satu volume yang ini aja. Kalau udah, pilihannya kan jadi satu volume. Udah itu bisa langsung di-evaluate. Jadi di-run. Nah, ini bisa kelihatan. Jadi yang part yang lain itu nggak ada hasilnya, nggak ada kontur hasilnya ya. Jadi yang ada kontur hasil cuman satu volume yang ini aja. Nah, ini buat ekspor. Nah, ada pertanyaan? Kira-kira buat basic struktural ya, simulasinya kayak gini, prosesnya kayak gini. Max stress, ini dari Mas Dava ya. Maksimum stress saya 3,3. Apakah karena tidak menggunakan fidelity? Ya, fidelity itu berpengaruh ya. Soalnya kan makin banyak jumlah elemen di sana itu tingkat keakuratannya makin tinggi gitu. Dari Mas Aji, bedanya sama workbench biasa apa ya Mas? Lebih cepat. Ya, di sini discovery ini prosesnya lebih gampang ya dibanding workbench ya. Workbench itu tradisional FAA ya. Itu prosesnya juga lebih lama. Cuman tingkat keakuratannya juga lebih tinggi gitu loh dibandingin yang M ini. M ini dibuat lebih gampang dan ada panduannya. Jadi user-user baru bisa langsung menggunakan gitu loh. Nggak terlalu susah untuk belajar. Buat workbench-nya itu yang flagship yaitu ada di hari kedua. Nanti ada materinya di hari kedua. Buat quality mesh ya dari Mas Dava ya, itu elemen quality itu bisa nanti dipakai yang di manual mesh ya. Nanti di CFD diperlihatkan. Nanti juga bisa diikuti yang di CFD. Kebetulan di sini kita nggak pakai yang mesh manual. Mas Yudi ya, kalau di ANSI struktur kita bisa memvalidasi hasil simulasi kita sudah mendekati case realnya. Maksud saya kalau kata Mas Jatmiko tadi ANSI CFD kan bisa tahu hasilnya sudah mendekati case realnya atau tidak based on convergence atau enggaknya. Nah kalau di struktur gimana ya? Sebenarnya ada approach ya buat struktur itu ada approach-nya buat sama kayak konvergensi dari CFD ya. Nah, kalau di struktur itu biasanya di ini
variasi elemen size. Nanti elemen size-nya yang udah perubahan nilainya itu udah nggak terlalu tinggi, udah linear ya, udah rata ya. Itu biasanya ngecek konvergensinya di sana gitu loh. Tapi kebiasaannya buat validasi itu kan validasi ya. Validasi itu di struktur itu tes, physical test. Jadi simulasi apapun itu validasinya di physical test. Kalau di hitungan manual matematika ya lumayan rumit ya kalau buat model yang kompleks. Mau simulasi struktur misalnya crashworthiness juga validasinya pasti di tes, physical test. Bukan pakai yang konvergensi kayak CFD. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi. Kalau udah nggak ada, saya tutup sesi saya ya. Kalau nanti selanjutnya ada yang mau didiskusin, bisa dihubungi aja. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sorry, ini ada ya dari Yudi. Oh, berarti misal ada kasus crack karena torsi berlebih, kita boleh disisi. Kalau kesini sesuai di tempat tegangan tertinggi. Ya, itu kan dari simulasi itu bisa kelihatan ya daerah yang ini factor ya. Misalnya kalau mau simulasinya ini eksplisit itu daerah yang fracture bisa dilihat, atau kalau implisit kan daerah stres tinggi bisa kelihatan. Nah, buat validasi itu tetap pasti tes, physical test, validasi hasil simulasi ya. Oke. Biasanya panduannya dari sana, lihat dari hasil simulasi, stres tertinggi di bagian mana, itu biasanya nggak jauh-jauh dari sana lah. Kalau variabel yang dimasukin sama ya, yang diinput itu sama, materialnya sama, kondisi kontaknya udah memenuhi kondisi real gitu. Oke. Kalau udah saya tutup ya sesi dari saya. Selanjutnya sesi CFD dari Mas Jatmiko, expertise CFD kita. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Dicoba tes. Cek. Oke. Cek suara kedengaran, Mas. Ya. Oke. Oke, sekarang kita langsung aja nih. Jangan lupa di save ya. Kalau mau di save ya tinggal di save aja. Di mana terserah teman-teman. Yang kasus ini tadi bracket ya. Kalau misalkan udah di save dulu ya. Save di desktop aja.